Selamat siang kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Sentia Oktamariani Sibaratu dengan nomor induk mahasiswa 210060039. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menguraikan secara lisan jawaban ujian akhir semester Sosiologi dan Antropologi Pendidikan melalui video yang telah disajikan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Nurfarhana MPD Kons. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara lisan mengenai jawaban ujian akhir semester Sosiologi dan Antropologi. Nah, yang pertama, soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa Sosiologi dan Antropologi Pendidikan perlu dipelajari oleh seorang calon konselor. Serta berikan contoh penerapannya dari salah satu konsep yang telah dipelajari terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Baik, jadi jika ditelah secara luas, sebelum masuk jauh menelaah lebih dalam, beberapa alasan mengapa calon BPK atau seorang konselor itu harus mengetahui apa arti dan makna daripada sosiologi dan antropologi pendidikan terlebih dahulu. Jadi, sosiologi dan antropologi pendidikan merupakan keilmuan yang mempelajari proses dan struktur sosial. Jadi sangat jelas dikatakan bahwasanya ilmu sosiologi dan antropologi ini merupakan ilmu yang meranahi segala bentuk proses sosial dan struktur kebudayaan. Kemampuan bersosialisasi yang baik yang dimiliki oleh seorang individu tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya kontak sosial. Kita sebagai makhluk hidup merupakan makhluk sosial yang tidak hidup tanpa bantuan ataupun topangan dari orang lain. Apabila kita hidup secara individualisme, maka lambat laun kita akan tidak berkembang. Kita akan hanya bagaikan katak di dalam tempurung yang hanya tahu perputarannya hanya di situ-situ saja. Kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan mendapatkan relasi yang baik. Bahkan apabila kita hidup secara individualisme terlalu lama, maka kita akan mati. Lalu, semua orang telah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa atas bakat yang ia miliki. Namun bakat akan terpendam dan terkubur apabila hanya diam saja tanpa harus ada pengasahan kembali. Kita adalah makhluk yang sejak lahir telah menyandang bakat masing-masing. Sebuah bakat bagaikan benih, namun apabila kita pendam, apabila kita kubur, hanya kita diamkan saja, bakat akan mati dan tidak akan pernah berkembang. Dia akan hanya stuck pada start itu aja. Kecakapan di dalam bersosialisasi tentunya merupakan sebuah hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Ilmu bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang sangat berbau dan bernuansa sosial. Ketika seorang konselor tidak cakap dan tidak mampu menciptakan rapot yang baik terhadap kliennya, maka turunlah cita dan cita daripada seorang konselor. Apabila kita seorang konselor, namun kita tidak mampu memposisikan diri kita sebagai orang lain, kita tidak mampu membuat diri kita sebagai sahabat untuk orang lain, maka kita belum pantas untuk dikatakan oleh seorang konselor. Menjadi satu rasa dengan orang lain ketika orang lain menceritakan apa yang menjadi pernah di dalam hidupnya dan kita memposisikan kita selayaknya kita sebagai dia, maka di situ akan terdapat rapot yang baik, hubungan yang baik antara konselor dengan kliennya. Menjadi pelaku yang baik di dalam sosial merupakan dambaan setiap individu.
banyak orang yang menutup diri dari sosial hanya saja ada trauma di masa lalunya. Dengan demikian, inti daripada alasan seorang guru BK atau konselor harus mempelajari ilmu sosiologi dan antropologi pendidikan ialah agar kita semua tahu tanpa terkecuali kita mampu untuk melatih, mengasah, serta mengimplementasikan ilmu sosial dengan baik dan benar. Pengimplementasian daripada ilmu ini di dalam bidang bimbingan dan konseling ialah berdasarkan konsep-konsep daripada ilmu yang saya kaji lebih lanjut, yaitu mengenai sosialisasi. Konsep bersosialisasi ini berkaitan erat dengan semua jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, pada konsep bersosialisasi ini memiliki kaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Namun pada fokusnya kali ini yaitu terfokus pada layanan klasikal. Layanan klasikal ialah layanan yang memungkinkan guru BK atau seorang konselor untuk berbaur dan masuk menjadi sosok figur seorang sahabat bagi kliennya. Pada layanan klasikal, tentunya ketika guru atau seorang konselor masuk ke dalam ruangan kelas, maka terjadilah kontak sosial yang besar antara konselor, antara guru BK-nya dengan siswanya. Dengan apa kontak sosialnya? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bertegur sapa dengan orang lain, itu juga masuk ke dalam proses sosialisasi. Jadi penerapan ilmu sosiologi ini, salah satunya pada layanan bimbingan dan konseling klasikal ialah memantapkan kecakapan di dalam berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik. Kesahajaan seorang konselor merupakan hal yang harus diperhatikan, karena citra dari seorang konselor merupakan hal yang harus kita lakukan dengan menyesuaikan dan beradaptasi dengan baik melalui lingkungan tempat ia berada, sehingga ia sama dan serupa dengan yang lain tanpa harus ada kesenjangan sosial. Dapat kita telaah bahwasanya ketika orang mengalami kesenjangan sosial, maka ia akan menutup diri dan menarik dirinya daripada pergaulan, daripada sosial. Orang yang introvert mungkin saja bukan sekali atau dua kali kita temui, namun sudah hal yang sudah familiar. Ketika kita di kos, mungkin saja kita bisa menilai teman-teman kita itu ada yang introvert. Ketika kita di luar, kita bisa menilai apakah teman kita itu introvert atau tidak. Kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu dan kaitan kebudayaan serta sistem nilai terhadap pelayanan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, pengaruh daripada ilmu sosial serta kebudayaan dan sistem nilai individu ini dapat kita lihat pada contoh dan ilustrasi sederhana. Ilustrasinya seperti ini. Seorang anak rantau yang pergi jauh dari kampung halaman karena sebuah tujuan, yaitu menuntut ilmu. Seorang individu yang jauh berangkat dari kampung halamannya tentunya memiliki kebudayaan dan sistem nilai yang berbeda pula dan tidak serupa dengan tempat tujuan ia merantau. Dengan demikian, peranan ilmu sosiologi dan antropologi ini sangatlah penting. Pentingnya di mana? Pentingnya sebagai alat untuk memantau dan membenahi kembali daripada penyimpangan yang ada. Kita pasti pernah mendengar peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita boleh datang membawa kebudayaan yang berbeda, sistem nilai yang berbeda, namun ketika kita masuk ke dalam satu lokasi, tempat kita berjuang, tempat kita merantau, tentunya kita harus menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di sana. Ketika kita menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di sana, tentunya kita sudah melakukan rasa toleransi dan sikap saling menghormati antara umat manusia.
Secara tidak langsung, pengaruh daripada kebudayaan dan sistem nilai ini sangatlah berkaitan erat. Karena adanya pengaruh, maka timbullah kaitan yang erat. Nah, nilai ini sangat berkaitan dengan layanan kepada klien. Tentunya haruslah melalui tahapan serta proses yang panjang. Kita harus menyelidiki secara lanjut apa dan bagaimana latar belakang daripada klien kita. Setelah mengetahui, maka kita dapat menentukan strategi apa dan bagaimana yang harus kita berikan terhadap klien kita. Apabila tidak memperhatikan strategi, mulai dari strategi berbicara terhadap klien, kita juga harus memperhatikan latar belakang kebudayaannya. Supaya mengapa? Supaya kita mampu mencocokkan antara strategi apa yang kita gunakan dengan siapa dan bagaimana kita harus berhadapan. Beberapa keterkaitan sistem nilai dan kebudayaan dengan pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama ialah saling terkontaminasi dan berhubungan antara pelaksanaan sistem kebudayaan dengan individu. Artinya apa? Jika dikatakan saling terkontaminasi, tentunya saling berpengaruh, saling mutualisme. Kita di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, yang membuat kita tidak pecah, tentunya membuat kita menjadi semakin indah. Perbedaan yang ada tentunya jangan dijadikan sebuah masalah. Perbedaan harus kita satukan sehingga kita menjadi indah dan tidak akan terpecah. Yang kedua, memberikan cita khas yang semakin memupuk persaudaraan satu sama lain. Iya, jadi jika dikatakan memberikan citra khas yang memupuk persaudaraan, tentunya individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda masuk ke dalam kebudayaan yang berbeda pula akan timbul rasa ingin menghormati dan saling ingin mempelajari kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Kebudayaan merupakan sesuatu hal yang indah, yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita boleh menjadi sebuah negara yang kaya akan alam, akan budaya, akan suku, bahasa, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan Bhinneka Negara, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, jadi jika dikatakan walaupun berbeda-beda tetapi tujuan kita tetap sama, kita tidak boleh lagi terpecah, sehingganya orang yang ingin memecah kita tidak bisa. Kita akan harus berkumpul, bersatu, dan jadikan perbedaan itu sebagai upaya kita untuk saling mempererat kembali, bukan saling memperpecah. Terima kasih. Baik, jadi soal yang ketiga yaitu soal mengenai kasus bullying. Kasus bullying merupakan fenomena kasus yang sudah familiar, bahkan sudah merata dilakukan oleh anak zaman sekarang tanpa merasa itu adalah kasus yang salah yang dapat merusak mental seseorang. Kasus bullying merupakan fenomena yang sudah mendarah daging di kalangan remaja. Kerap sekali kasus bullying dianggap merupakan sebuah kasus yang sudah lumrah. Karena lumrahnya kasus tersebut, maka semua orang apabila melakukan kasus bullying merasa tidak bersalah. Namun pada dasarnya kasus ini merupakan kasus yang fatal yang dapat merusak mental seseorang. Bukan hanya mental, banyak hal lain yang berpengaruh di dalam dirinya yang membuatnya menjadi sosok pribadi yang tidak percaya diri lagi untuk beberapa saat. Lantas, bagaimana cara mengubah daripada kasus bullying tersebut? Bullying merupakan kasus yang sudah familiar dan perubahan akan ada. Semua tergantung kepada diri sendiri.
kita harus mengetahui bagaimana kepribadiannya, bagaimana sih kesehariannya, bagaimana lingkungan tempat dia berada, dan bagaimana ajaran daripada orang tuanya. Sebagai calon seorang konselor, tentunya kita harus menjadi sosok figur yang dianggap untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut. Namun, semaksimal mungkin seorang konselor harus mengupayakan pemecahan daripada kasus tersebut. Di sekolah, di lingkungan tempat berada, ataupun di tempat lainnya, bullying merupakan hal yang sudah lumrah. Terkadang orang yang melakukan bullying itu merasa dia tidak melakukan bullying. Karena apa? Karena egoisnya terlalu tinggi. Banyak alternatif yang dapat diberikan kepada si korban dan si pelaku, namun pada umumnya perubahan yang semestinya haruslah berasal daripada diri. Seorang calon konselor akan mengupayakan sebaik dan semaksimal mungkin untuk memecahkan kasus tersebut. Namun, dikembalikan lagi kepada si pelaku dan si korban. Menghimbau untuk tidak melakukan bullying merupakan hal yang sudah banyak dilakukan oleh semua guru, bukan hanya seorang konselor, orang lain, bahkan orang tua juga sudah dilakukan. Namun, lingkungan tempat anak ditempah merupakan sebuah hal yang harus memang diperhatikan. Lalu sebagai calon seorang konselor, maka beberapa intervensi yang dapat diberikan untuk menyikapi hal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah memberikan motivasi positif terhadap diri individu. Yang kedua, menjalin dan membangun pertemanan yang baik. Membangun pertemanan dengan apa? Kita harus mempelajari dulu dirinya seperti apa. Kita harus memikirkan intervensinya nanti ke depannya itu apa. Ketika sebuah kasus akan dianalisis, lalu kita berikan intervensinya, tentunya kita harus melalui proses yang panjang. Tidak bisa melakukan konseling itu hanya satu waktu saja. Kita harus bertahap, mulai dari pengenalan, lalu kita harus menguak sedikit dulu, kita harus menguak kulit-kulitnya dulu. Kita tidak boleh langsung masuk ke dalam inti permasalahan. Proses yang panjang itulah memungkinkan si konselor mampu menempatkan layanan apa yang harus diberikan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, menanamkan sikap untuk tidak mudah terpancing dan melawan. Beberapa individu ketika dibullying, tentunya sikap sabar itu ada batasnya. Kesabaran manusia itu bukan berarti tidak terbatas, namun kesabaran manusia itu terbatas. Yang keempat, jadikan bullying sebagai landasan motivasi. Nah, mungkin tidak semua orang mampu menjadikan kasus bullying sebagai landasan motivasi. Sebagian orang itu merasa down ketika dibullying. Namun, yang kelima, menanamkan atau jangan menunjukkan rasa takut atau sedih. Yang keenam, apabila sudah di luar batas kewajaran, maka segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi, kasus bullying merupakan kasus yang sudah meranah, mendarah daging. Apabila sudah lewat batas kewajaran, maka segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena itu bukan lagi tugas seorang konselor, kita harus mengalih tangankan kasus tersebut kepada orang yang berwenang. Sekian jawaban